Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur paling luhur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah yang paling besar kepada kita semua, bagaikan alam semesta beserta isinya. Hormat paling luhur kepada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang menyebarluaskan ajaran agama Islam. Hormat paling luhur pula kepada filsuf-filsuf zaman kuno hingga modern yang telah berjuang dan berkorban demi mencapai kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan paling tinggi. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pesan singkat dengan judul mencapai kebijaksanaan dalam mengendalikan emosi pada bulan puasa dan seterusnya. Pemirsa, bulan puasa adalah bulan yang cukup berat karena kita dituntut untuk menahan lapar dan dahaga sesambil menahan amarah dan nafsu kita. Coba kita bayangkan, dalam kondisi lapar dan haus, kita dihadapkan pada situasi yang tidak mengenakan. Sebagian besar dari kita pasti akan merasa kesal dan marah. Tapi itu adalah hal yang sangat wajar bagi kita manusia yang memiliki akal dan emosi di dalamnya. Tetapi jika kita biarkan, itulah yang namanya tidak wajar, karena itu hanya akan menambah dosa dan ketidaksempurnaan dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT, serta dapat merusak suasana hati kita yang dapat mengganggu aktivitas lain. Bahkan dalam probabilitas kecil kita dapat kena penyakit mental jika berlebihan dalam memupuk rasa emosi yang tidak terkontrol tersebut, seperti hipertensi, exposure disorder, borderline personality disorder, dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat berbahaya, wahai pemirsa. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memiliki solusi yang bijaksana dalam menangkal emosi-emosi negatif tersebut. Seperti satu, yaitu tetap diam ketika amarah datang. Karena segala ucapan yang kita ucapkan ketika marah hanya akan mengandung kata-kata negatif. Yang kedua, kita harus mengubah posisi tubuh kita. Ketika kita marah dalam keadaan berdiri, maka kita duduk. Ketika kita marah dalam keadaan duduk, kita akan berdiri. Yang ketiga, mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Niscaya Allah SWT akan mengusir setan yang membuat hati kita merasa tidak enak. Keempat, berwudu dan mandi. Berwudu dan mandi dapat memadamkan api yang dipantik oleh syaitonir rajim yang dapat membuat hati kita kesal dan marah. Dan yang kelima dan yang terakhir, mengingat keutamaan dalam menahan amarah. Ingat hadis ini, la taghdab walakal jannah, janganlah marah dan bagimu surga. Hadis riwayat Ahmad At-Tahrim. Allah SWT menjanjikan surga dan nikmat yang paling tinggi kepada hamba-hambanya yang mampu menahan amarahnya. Nah, jika kita gagal dalam menahan amarah kita dan berbuat sesuatu yang tercela, maka sesalilah perbuatan tersebut dan belajar dari kesalahan tersebut, serta bertobat kepada Allah SWT. Karena yang berbahaya ketika kita berbuat salah, tapi kita tidak merasa bersalah pada apa yang kita lakukan tersebut. Sekian pesan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.